belajar tegangan akibat axial force ya, atau gaya aksial atau gaya normal ya. Nah, tinggal simpel ya, stresnya seperti ini ya. Gaya perluas itu adalah tegangan ya. Artinya untuk suatu gaya tertentu kalau luasnya lebih besar maka tegangan yang terjadi lebih kecil ya. Nah, material juga umumnya ya diberikan dalam bentuk tegangan ya, ketika Anda order atau beli sebuah material ya, baja atau apa ya, dispesifikasikan itu tegangannya berapa ya, tegangan izinnya atau tegangan yield stress-nya atau tegangan lelehnya itu berapa ya. Nah, jadi ketika kita nanti menghitung umumnya ya, kita akan coba membandingkan tegangan yang terjadi akibat gaya-gaya yang bekerja dengan tegangan izin dari materialnya ya. Kalau lebih kecil, maka struktur komponen strukturnya kuat ya. Oke, nah kita lihat di sini sebuah batang aksial ya, atau sebuah batang bisa mengalami gaya aksial tekan seperti ini ya, atau tarik seperti ini ya. Kalau kita anggap kelangsingannya tidak begitu berpengaruh ya, dalam artian tidak terlalu kecil batangnya, maka bisa kita anggap sama tarik dan tekannya, maka tegangan yang terjadi bisa dihitung dengan rumus simpel seperti ini ya. Nah, kemudian juga kalau batang ditarik atau ditekan, tentu dia akan mengalami perubahan ya. Yang paling simpel kalau material karet ya, Anda mungkin pernah coba menarik sebuah karet ya, artinya Anda menarik kan Anda kenakan gaya pada karet tersebut ya. Nah, Anda lihat dia berubah panjang ya, misalnya Anda tarik. Atau Anda punya per ya, mungkin Anda waktu kecil sering main-main per bekas pulpen atau apa ya, ketika Anda tekan juga dia berubah bentuk ya, atau menjadi lebih pendek ya. Anda tarik juga menjadi lebih panjang. Nah, untuk itu komponen struktur di sipil atau konstruksi juga mengalami perubahan, walaupun Anda mungkin tidak begitu melihat karena perubahan panjangnya sangat kecil ya. Jadi seluruh bangunan atau apa ya, sebenarnya jembatan atau apapun ya, mereka mengalami perubahan dimensi ya, akibat beban-beban yang bekerja. Hanya perubahannya cukup kecil sehingga kita tidak bisa melihat secara hanya dengan mata saja ya, atau telanjang ya. Harus ada alat-alat tertentu untuk mengukurnya ya. Oke, nah ini hanya skematik aja ya, menggambarkan ketika kita tarik dengan gaya ya, sebuah batang, maka dia akan mengalami perpanjangan. Kalau dia mengalami perpanjangan, tentu otomatis dimensi dalam arah lintangnya atau dalam arah lateralnya ya, dalam arah tegak lurusnya itu juga mengecil. Karena dia memanjang, volumenya tetap kan kita anggap ya. Umumnya volume kita anggap tetap, maka ketika dia mengalami perpanjangan dimensi dalam arah sininya juga akan berkurang otomatis ya. Oke, nah panjangnya anggaplah dia bertambah panjang sebesar delta. Ya. Panjang awalnya adalah L. Ya, nah kita perkenalkan definisi baru dengan nama strain atau bahasa Indonesianya regangan ya. Ya, strain atau regangan ya.
lambangnya seperti ini ya, epsilon. Nah, itu change in length per original length ya. Atau epsilon adalah delta per L ya, kalau kita pakai notasi di sini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya perkenalkan notasi baru ya, epsilon itu adalah untuk strain atau regangan ya. Ini definisinya adalah perubahan panjang yang terjadi ya per panjang awal atau original length. Nah, Hooke's law ya, ini adalah yang menghubungkan antara stress dan strain ya, tegangan dengan regangan ya. Nah, Hooke's law menyatakan tegangan dan regangan itu proporsional ya. Ini proporsional ya. Proporsional ya. Jadi pertambahan tegangan akan proporsional dengan pertambahan strain ya. Jadi ada strain yang awal sebenarnya terjadi strain. Kalau ada strain atau ada perubahan bentuk, pasti ada tegangan yang terjadi ya. Nah, untuk Hooke's law ini, kalau kita manipulasi sedikit, tegangan peregangan itu konstan ya. Itu adalah Hooke's law ya, atau hukum Hooke's. Modulus elasticity ya, itu adalah besaran konstan di sini ya. Jadi konstannya itu biasanya dinyatakan dalam bentuk modulus elasticity ya, modulus elastisitas ya, kalau orang-orang kita sering nyebutnya modulus elastisitas atau yang modulus ya. Nah, ini adalah suatu besaran yang menyatakan kekuatan ya, atau kekakuan dari suatu material ya, dalam hal ini konstan. Kalau dia mengikuti hukum Hooke's ya, kalau dia mengikuti hukum Hooke's, E-nya konstan ya, atau materialnya disebut material masih dalam batas elastis ya, makanya disebut Hooke's law atau material elastis ya. Jadi ini ya. Jadi kondisinya adalah elastik. Hooke's law berlaku ketika kondisi materialnya elastik atau elastis ya. Nanti kita pelajari apa itu elastis ya. Ya, jadi konstan, kemudian konstannya ini didefinisikan sebagai modulus of elasticity ya. Nah, kalau kita lakukan pengujian, misalnya untuk material baja seperti ini, benda ujinya umumnya ya dijepit di sini oleh benda itunya ya, alat ujinya dijepit ya, sama ya, di sini dijepit kemudian ditarik ya, dan ditarik ya. Nah, ini ditarik sampai putus itu pada titik E. Nah, ini hubungan antara pertambahan panjang dan tegangan yang terjadi di sini ya. Jadi kalau saya potong di sini, misalnya bentuknya potongan di sini A ya misalnya, atau A kecil lah ya. Potongan AA ya. Nah, potongan AA-nya misalnya bentuknya lingkaran ya misalnya. Kalau bentuk lingkaran seperti ini,
ya, section A-nya berbentuk lingkaran. Nah, karena ini luasnya anggap A ya, maka tegangan yang terjadi P, ini kita kasih gaya F ya, sama dengan F per A ya. Nah, ini jadi Anda tarik, pengetahuan panjangnya dicatat ya, tegangan yang terjadi dicatat ya, pada F tertentu dibaca regangannya yang terjadi berapa ya. Jadi di sini dipasang strain gauge ya, jadi dipasang yang mengukur berapa regangan yang terjadi ya. Bisa dipasang ke misalnya strain gauge ya. Ini untuk mengukur regangan ya, dihubungkan ke komputer begitu terjadi regangannya bisa terbaca ya. Nah, jadi dibaca pada tegangan berapa ya, regangannya berapa, regangannya berapa ya. Jadi dicatat datanya lalu dibuat kurva ya, seperti ini ya. Nah, yang disebut elastik adalah ini, jadi ini adalah batas proporsional ya, ini titik proporsional ya. Nah, ini ya, jadi benar-benar linear dari sini, dari titik O ya, sampai A ini benar-benar lurus ya garisnya. Nah, ini didefinisikan di sini ya. Jadi kemiringan ini adalah E ya, kemiringan dari ini yang menunjukkan ya semacam kekuatan ya. Artinya kalau dia lebih curam, dia semakin kuat materialnya ya. Kalau tarik dia kan tegangan banyak terjadi, tapi dia tidak deformasi ya, dia berubah panjang ya. Jadi bentuknya curam rasanya ke sini ya. Tapi kalau dia material yang lunak, maka jika ditarik ya, tegangannya masih kecil, dia sudah berdeformasi cukup besar ya. Jadi ini menunjukkan jadi semakin curam ya, ya itu artinya dia semakin besar ya. Kalau ini kan lebih kecil ya, ini lebih kecil ya. Oke, gitu ya. Jadi hubungan. Nah, ini adalah titik proporsionalitas ya. Nah, ini batas elastis. Batas elastik dari material ya. Artinya apa? Elastik itu apa sih? Definisinya ya. Elastik itu suatu benda dikatakan elastik kalau ditarik, diberi beban, dia akan berdeformasi. Nah, ketika dilepaskan dia kembali ke panjang awal ya, baik itu ditarik maupun ditekan ya. Itu definisi elastik ya. Jadi ketika dia diberikan gaya, dia akan berubah bentuk. Nah, ketika dilepaskan gayanya, dia akan kembali ke panjang awal. Nah, itu disebut materialnya masih dalam batas elastik. Jadi kalau sampai B ini, dia sebenarnya masih elastik ya, walaupun dia sudah tidak proporsional, tidak lagi lurus ya, sudah agak melengkung ya. Nah, tapi kalau dilepas dia benar-benar balik lagi ke titik awal ya. Itu makanya disebut ini B adalah batas elastik. Nah, C adalah C itu adalah yield stress ya, atau titik tegangan leleh ya. Titik tegangan leleh ya. Itu di C ya.
Jadi di sini dia artinya leleh, dia sudah mulai lebih dari itu, dia sudah ibaratnya meleleh ya, gampang sekali ditarik, berubah panjang ya. Makanya di sini tiba-tiba dia mudah bertambah panjang ya di sini, makanya disebut yield atau dia sudah meleleh ya. Jadi ketika dengan pertambahan beban yang sedikit, dia akan berdeformasi secara besar. Kemudian di sini dia mulai lagi dapat menahan lagi, mengeras lagi ya. Nah ini kan mengeras karena mengecil, ketika dia itu mengeras lagi sampai titik D. Nah ini disebut D itu adalah ultimate stress ya. Stress atau tegangan ultimate ya. Ya, tegangan batas ultimate. Ya. Nah, di sini udah paling tinggi di D, kemudian turun. Nah, di sini putus ya. E itu adalah fracture stress ya. Atau tegangan fraktur ya. Atau runtuh ya, tegangan runtuh. Jadi putus dia di situ. Nah dari D ke ini necking. Mungkin Anda pernah ya membayangkan atau melihat ya, ketika ditarik tiba-tiba dia mengecil ya, sininya begitu udah panjang dia mulai mengecil ya. Ini juga mulai mengecil ya, sebelum putus akhirnya. Mengecil, nah itu disebut necking ya, membentuk neck ya, leher ya. Jadi mengecil kemudian putus ya. Jadi mulai dari D itu terjadi pengecilan penampang ya, hanya berubah menjadi berubah menjadi kecil dengan cepat ya. Itu proses necking. Oke ya, jadi di sini yang penting ditangkap adalah kita punya hubungan sigma sama dengan E kali epsilon ya, atau sigma proporsional dengan E. Ini Hooke's law ya, Hooke's law secara itu dinyatakan seperti ini ya. Ini yang perlu Anda ingat ya dari ulasan kita di sini ya. Oke, nah ini akan kita gunakan dengan teori-teori yang kita bahas beberapa minggu terakhir ya, dengan Hooke's law. Kita akan coba masuk ke simple bending teori ya. Bending ini bengkok ya, biasanya akibat momen ini akan mengalami lengkungan ya. Jadi Anda ingat akibat momen bending ini awalnya dari momen ya. Oke, nah kita lihat. Jadi kalau Anda punya sebuah balok ya, Anda nggak tahu penampangnya taruhlah sembarang ya, seperti apa ya. Penampangnya ya.
Gelombangnya karena ini di tengah. Taruhlah punya penampang seperti ini ya. Nah ini apa? Kita misalnya kita ambil suatu segmen dari suatu balok ya. Jadi ada neutral aksisnya ya, kalau dia bentuknya simetrik ya, kayak persegi panjang. Neutral aksis ini selalu melewati sentroid dari penampang ya. Kalau bentuknya sini, misalnya sentroidnya di sini, maka dia selalu melalui sentroid ya, neutral aksis ya, disebut NA ini neutral aksis ya. Sumbu netral ya. Nah ini ketika dikenakan bending ya, kena momen ya, dikena momen seperti ini, kena momen seperti ini ya, maka dia akan melengkung baloknya ya, baloknya akan melengkung. Nah, saya punya lapisan-lapisan di sini ya, di sumbu netral, kemudian di AB ya yang agak di sebelah bawah, kemudian ada lapisan terluar ya di GH ya, kemudian ada juga EF di lapisan terdalam ya, atau bagian paling atas ya. Nah, ketika dia melengkung, maka kelengkungannya ini akan sesuatu yang melengkung pasti ya akan mempunyai jari-jari ya, sepanjang lengkungannya mengikuti lingkaran ya. Nah, kalau kita punya jari-jari, berarti ya ada ukurannya ya, jari-jarinya berapa ya. Anda jangan bayangkan ini sangat tampak ya, seperti melengkung seperti ini ya. Balok-balok di bangunan, di gedung-gedung yang Anda lihat, dia tidak terlihat umumnya ya, yang kuat tidak terlihat melengkung ya, padahal dia melengkung, artinya R-nya sangat besar ya. R-nya sangat besar ya, karena deformasinya lengkungannya sangat kecil pada kenyataannya ya. Ini hanya untuk untuk memperjelas, kita bikin lengkungannya jadi sangat mencolok ya, padahal kenyataannya tidak seperti ini. Oke, nah coba Anda perhatikan lapisan AB ya, dari suatu balok ya, misalnya di lapisan ini ada di sekitar sini ya. Kalau kita lihat secara di penampangnya di situ, tapi kalau kita lihat dari samping ya, ini lapisan yang kita coba lihat ya, atau kita amati. Nah, karena dia punya jari-jari, ini sebelum ke sana kita ada konsep bidang. Ini tadinya ECHG ya, lurus ya. Potongan ya, potongan EG dan potongan FH itu tadinya lurus ya, tegak vertikal ya, sebelum mengalami bending ya. Jadi, nah setelah bending kita asumsikan dia tetap lurus ya. Jadi setelah bending dia tetap lurus ya, tetap lurus. Artinya bidang yang tadinya tegak lurus ya bisa dibilang seperti itu ya, bidang yang tadinya tegak lurus sumbu neutral ya, yang tadinya tegak lurus sumbu netral ya, maka setelah melengkung akan tetap tegak lurus terhadap sumbu netral ya. Jadi ini dianggap tetap tegak lurus ya terhadap sumbu netral. Jadi salah satu asumsinya adalah bidang itu permukaan ya, ya bentuknya dua dimensi ya. Bidang yang tegak lurus
setelah mengalami bending, tegak lurus, neutral aksis ya. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu asumsi yang dikenakan pada atau yang diambil pada penurunan bending teori ya. Atau teori lentur ya. Oke, nah sekarang Anda perhatikan regangan yang terjadi pada segmen AB ya. AB awalnya panjangnya ini ya, kemudian dia berdeformasi menjadi A aksen, B aksen. Sedangkan yang CD di neutral aksis ya akan berubah jadi C aksen, D aksen. Nah, kalau kita perhatikan, karena di neutral aksis, panjangnya akan tetap ya. Jadi salah satu yang kita ini asumsi lagi ya bahwa karena dia di neutral aksis ya, CD itu sama C aksen, D aksen ya. Ini sama ya. Jadi setelah bending, panjang neutral aksis akan tetap ya. Pada saat awal maupun setelah mengalami bending ya. Dia tetap panjangnya CD ya. Oke, nah kalau Anda perhatikan regangan yang terjadi pada segmen AB ya, awalnya panjangnya AB berubah jadi A aksen kali ke B aksen ya. Artinya pertambahan panjangnya adalah A aksen, B aksen kurang panjang awal ya, dibagi panjang awal ya. Oke ya, bisa diikuti ya. Nah, karena AB awalnya sama dengan CD, ya kan? AB sama dengan CD, kemudian setelah mengalami bending, CD tetap panjangnya CD, hanya lambangnya sekarang C aksen, D aksen ya, tapi tetap ya panjangnya. Nah, jadi ekspresi regangannya bisa dirubah sedikit ya, menjadi A aksen, B aksen kurang C aksen, D aksen ya, per C aksen, D aksen ya. Ya, jadi regangannya bisa sekarang diekspresikan sebagai berikut ya, atau seperti terlihat di layar ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini sudutnya sangat kecil. Theta ini jadi bidang EG dan bidang FH ini setelah mengalami bending, dia akan membentuk sudut satu sama lain sebesar theta ya. Jadi bidang yang sekarang EG jadi E aksen, G aksen, FH jadi F aksen, GH aksen, kedua segmen ini akan membentuk sudut sekarang, yang tadinya sejajar sekarang akan membentuk sudut sebesar theta. Nah, theta ini karena sebenarnya deformasinya sangat kecil, theta ini sangat kecil
kecil sekali ya. Theta ini sangat-sangat kecil ya, Anda bayangkannya. Nah, berdasarkan teori suatu sudut sangat kecil dengan memakai sinus teori sinus ya, untuk sudut yang sangat kecil, di mana untuk sudut sangat kecil sin theta itu sama dengan theta ya. Kalau sudut tetanya sangat kecil ya. Ini teori trigonometri ya, bahwa untuk sudut yang sangat kecil maka sin theta sama dengan theta ya. Karena kalau sin 0 udah pasti ya. Ya, tapi kalau 0,00001 misalnya ya kira-kira sama dengan segitu juga gitu. Kalau 0 kan udah jelas ya. 0 sin 0 0. Tapi kalau 0,00001 ya paling dekat-dekat situ juga 0,00001 gitu ya. Itu ya konsep yang perlu ditangkap ya. Oke, dengan memakai konsep seperti ini ya, maka bisa kita lihat ini kalau sudut kecil kan nggak terlalu ngaruh ya, misalnya sudut theta sangat kecil ya. Kalau sebenarnya kan kalau sin seperti ini ya, misal ya, sin theta kan sama dengan Y per R gitu ya, Y per R. Nah, cuma kalau dia cukup kecil, sangat kecil ya, maka ini adalah Y-nya juga nggak masalah banget ya, maksudnya ini begini atau ini agak simetri ya, tidak terlalu masalah lagi ya. Nah, ini akhirnya kita ambil ya nggak masalah ini yang, karena kalau sudah sangat kecil kan panjang ini sama panjang ini nggak jauh beda lagi. Panjang X dengan panjang R, kalau dia sudutnya sudah sangat kecil nggak jauh beda lagi ya, sudah tidak berbeda jauh lagi ya. Oleh karena itu sin theta ya, jadi kalau ini bisa kita anggap ini R ya, ini R juga lah. Ini panjangnya kita kasih nama misalnya S ya. Maka sin theta ya, kalau ini theta yang sangat kecil sekali sama dengan S per R ya, atau sama dengan theta sama dengan S per R ya. Oke, nah dengan konsep ini maka sekarang kita, karena kita tahu tetanya ini sangat kecil, maka A aksen ini S sama dengan R kali theta ya. Nah, kita bisa pakai di sini ya, A aksen B aksen sama dengan ini kan R sampai dari sini sampai neutral aksis R. Terus jari-jari sampai A aksen, B aksen adalah R tambah Y. Sama dengan R tambah Y kali theta ya. C aksen, D aksen sama dengan sama dengan R kali theta ya, karena ini adalah R, jari-jarinya sampai neutral aksis adalah R, maka kita berdasarkan teori ini ya tinggal dikalikan R kali theta ya. Oke, setelah dapat relasi ini tinggal kita masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini, berarti ini
R tambah Y kali theta kurang R kali theta per R kali theta ya. Theta coret ya. Kemudian R dikurang ya. Jadi sama dengan R-nya hilang di sini yang di atas ya. Kemudian jadi tinggal Y per R ya. Nah ini regangannya adalah Y per R. R adalah radius of curvature biasanya sebut ya. Atau kurva kelengkungan ya, atau jari-jari kelengkungan ya. Oke ya, dapat hubungan ini. Nah kita ingat kita punya dari Hooke's law ya. Lalu kita punya apa? Sigma per E sama dengan epsilon. Maka sigma per E sama dengan Y per R ya. Oke. Atau bisa kita arrange, atur lagi menjadi sigma sama dengan E per R kali Y ya. Jadi tegangan yang terjadi adalah fungsi dari Y, sedangkan R ini ya jelas fungsi dari momen ya. Karena sebab lengkungannya itu sangat bergantung pada besarnya momen ya. Semakin besar momennya, tentu kelengkungannya akan semakin kecil ya jari-jarinya ya. Intinya dia R ini fungsi dari momen ya. Kalau semakin kecil momennya, R-nya semakin besar ya. Intinya R-nya ini radius of curvature-nya bergantung dari momen, dia berbanding kebalik dengan momen ya. Momennya besar, radius of curvature-nya kecil ya. Jari-jarinya ya, jari-jarinya dari kelengkungannya kecil ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali di sini ya, ini pada taruhlah kita ambil, kita tahu di permukaan ini akan terjadi tegangan ya, di permukaan penampangnya ini akan terjadi tegangan ya. Anda lihat ini tegangan ya terjadi, E konstan, R bergantung momen, Y bergantung jarak dari neutral aksis ya. Tapi intinya dia ada apa? Ada tegangan di ini, tegangannya tegangan normal ya. Artinya dia tegak lurus penampang ya. Bekerjanya menuju permukaan penampang atau jauh dari penampang ya. Oke, nah kalau kita asumsikan ada sebuah, kita ambil luas yang cukup kecil di sini ya. Ini luasnya adalah dA ya. Jaraknya adalah dA ini adalah jaraknya Y ya. Jaraknya Y dari neutral aksis ya. Jaraknya Y dari neutral aksis, maka
saya akan punya gaya ya. Gaya yang terjadi adalah regangan kali saya akan punya DF ya, sama dengan tegangan yang terjadi di titik tersebut dikalikan DA ya. Jadi tegangan pada titik di sekitar daerah itu dikalikan DA ya. Jadi itu gaya. Nah, gaya ini kan bekerja tegak lurus permukaan ya. Kalau dilihat dari samping dia bekerja misalnya ke arah sana ya, DF-nya ya. Kalau dia tarik ya, bawah kan tarik ya, dia memanjang artinya mengalami tarik bagian bawah ya. Terlihat di sini bagian bawah memanjang, bagian atas memendek ya. Nah, itu gayanya DF ini adalah ke arah menjauh sini ya. Nah, ini bisa dihitung momennya terhadap neutral axis adalah ini ada jarak Y ya dari neutral axis. Maka momennya adalah D momennya adalah DF kali Y ya. Jadi momennya adalah seperti itu ya, DM sama dengan YDF ya. Ya ini bisa diatur jadi YDF ya. Jadi momen terhadap sumbu netralnya ya. Oke, jadi kita punya hubungan DM sama dengan Y DF ya, di mana DF-nya adalah sigma kali DA ya. Oke, nah kalau kita masukkan sigma dari sini ya, masukkan ke sini, maka sekarang sama dengan E per R, ya sigmanya saya ganti, Y kuadrat DA ya. Nah, kalau saya integralkan ya, ini kan DM ya. Saya integralkan, maka saya akan punya M sama dengan E per R kali integral Y kuadrat DA. Nah, ingat ini apa bentuk seperti ini? Ini adalah moment of inertia atau second moment of area ya. Ini adalah I ya. IX ya. Oke, jadi momennya adalah sama dengan E per R kali IX ya. Nah, kalau ini saya tampilkan dalam bentuk ya, ini kan bisa saya buat seperti ini, maka saya masukkan E per R-nya, saya ganti sigma per Y, maka saya dapat momennya adalah sama dengan sigma per Y kali IX, atau kalau mau dalam bentuk tegangan sama dengan
M Y per I X ya. Oke, jadi tegangan akibat momen dapat kita hitung dengan persamaan yang barusan kita dapat ya. Jadi bisa kita hitung dengan ini. Jadi terlihat tegangan adalah fungsi dari Y, momen jelas ya. Karena yang kita cari adalah tegangan akibat momen. Momen dan Y itu jarak dari neutral aksis ya. Dan per IX. IX adalah moment of inertia atau momen inersia ya. Nah, Anda tadi saya singgung sebelumnya ya bahwa ini adalah IX ini adalah atau inersia adalah besaran yang melawan momen ya, yang secara esensi adalah untuk melawan momen ya. Artinya kalau momennya besar, tegangan yang terjadi misalnya terlalu besar akibat momen ini, maka IX-nya dibesarkan kalau ingin tegangan yang terjadi kecil ya. Karena besar X, IX, maka tegangan yang terjadi bisa jadi lebih kecil. Dia efektif. Tapi kalau hanya menambah luas, belum tentu IX-nya naik secara signifikan ya. Karena kalau Anda ingat, misalnya untuk persegi 4, ya, BH misalnya IX-nya kan, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y ya, IX-nya itu sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Jadi kalau Anda cuma nambahin B-nya melebar ya, jadi Anda nambahnya misalnya seperti ini tidak kuat, kemudian Anda tambah jadi tingginya Anda buat sama aja, lebarnya aja yang ditambahkan. Nah ini tidak efektif karena Anda lihat di sini I-nya nggak nambah banyak. Tapi kalau tingginya yang Anda tambah, kelihatan dia pangkat 3, maka penambahan inersianya sangat efektif ya. Seperti itu konsepnya ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kita sudah mendapatkan rumus ya, menurunkan rumus untuk mencari tegangan akibat momen ya. Kalau sebelumnya tegangan hanya terhadap atau akibat gaya, sekarang akibat momen yang terjadi. Nah, momennya ini atau gayanya ya, yang di minggu-minggu sebelumnya itu adalah dari gaya dalam di batang ya, atau di elemen struktur. Oke, ya mudah-mudahan bisa diikuti ya, tapi intinya ini adalah tegangan yang terjadi pada penampang yang mengalami momen ya. Jelas ada momennya ya. Kalau tegangan yang terjadi akibat gaya normal misalnya kan rumusnya hanya gaya per luas. Ya tentu ada gayanya ya. Karena akibat gaya di sini juga akibat momen ya, ada momennya ya. Oke, kalau nggak ada kita coba lihat contoh soal ya. Jadi misalnya kita punya suatu balok ya. Nah, tekan AA-nya ya, saya anggap prismatik ya. Ingat, prismatik artinya seluruh penampangnya, bentuk penampang, ukuran penampang di seluruh bentangnya sama ya, itu prismatic member. Ya. Jadi
30 cm. Nah, ini 20 cm ya. Sempit tempatnya. Dua 20 cm ya. Oke, nah ditanya berapa, yang ditanya adalah berapa tegangan ini di jadi di tengah-tengah ya. Yang ditanya adalah ya berapa tegangan maksimum yang terjadi pada balok HB ya. Nah, step pertama tentu kita cari berapa momen maksimumnya ya. Berapa tegangan lentur. Tegangan lentur ya. Tegangan lentur, berapa tegangan lentur maksimum yang terjadi pada balok HB ya. Oke, yang step pertama adalah mencari momen maksimum ya. Mencari momen, menghitung momen maksimum atau mencari momen maksimum ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya bentuk persamaannya, ini dari 0 sampai 3 ya, karena reaksinya saya tahu P per 2 ya, jadi X dari 0 sampai 1,5 itu persamaannya adalah E50 maka Vx adalah saling berlawanan positif ya. X ya. Kemudian yang lebih pun sama ya, dari
Oke, ini Vx-nya. Lihat kita cari momen maksimum dan dua puncak kesamaan kalau di sini. Momen maksimumnya di mana ya? Karena ini lihat di sini kalau saya gambarkan N0 itu yang 0 ya. Oke, di sini khusus ini ya, dia tidak punya turunan 0 ya, jadi Anda cukup lihat ya. Biasanya kan kita pakai dmx, dx sama dengan 0 ya. Tapi di sini kalau Anda turunkan, Anda lihat kemiringannya tetap 50 kilo Newton ya. Artinya dia nggak punya titik momen sama dengan 0. Nggak apa-apa ya, tapi Anda bisa lihat trendingnya. Ini maksimum kalau 1,5 ya paling maksimum karena batasnya dari X dari 0 sampai 1,5, maka di sini M max-nya sama dengan M 1,5 meter ya, sama dengan 75 kilonewton meter. Nah, di sini Anda lihat maksimumnya dari mana ya. Ini kan kalau diuraikan lagi jadi minus 50 kilonewton tambah 75 kilonewton meter ya. Nah, kalau Anda lihat kalau X-nya sama dengan 0, X-nya 1,5, benar nggak nih? Kalau X-nya 1,5, kok jadi 0 ya? Salah di mana nih? Harusnya tambah 150, Pak. 150. Kan dulu. Kan itu 100 kali 1,5. Oh iya. Ininya salah. Ya, thank you. Oke ya, jadi ketika X-nya 1,5, dia dapat, ini juga linear ya,
dengan 75 lagi ya. 75 kilonewton meter. Nah, kalau dia M-nya 3 meter sama dengan 0 ya. Maka Anda lihat M max-nya adalah 75 ya. Jadi dari dua ini Anda bisa ambil kesimpulan M max-nya adalah 75, dihapus. 75 kilonewton meter. Oke, nah kita hitung tegangannya. Ingat tegangan sama dengan M kali Y per I X ya. Nah, IX-nya berapa? 20, 30 ya. IX-nya sama dengan 1/12 ya dari senternya. Y positif saya anggap ke bawah ya. 1/12 kali 20 sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 cm pangkat 4 ya, perhatikan satuannya. Oke, Y-nya ke bawah ya, positif, ke atas negatif. Jadi di neutral aksis Y-nya sama dengan 0 ya. Sigma. Jadi ini kan sebenarnya sigmanya fungsi dari, karena I-nya konstan ya, sigma fungsi dari Y kan. M kan konstan ya. IX juga konstan. Maka M0 sama dengan 0 ya. Terus yang maksimum di lokasi yang paling jauh kan, Y-nya paling jauh adalah di karena dari Y-nya dari tengah ya. Maka maksimum Y-nya adalah 10 ya, cm. Y positif ya. Y negatifnya sama dengan minus 10 cm ya. Jadi kalau saya masukin satuannya saya samakan dulu ya. Sigma 10 atau 100 mili ya, saya jadikan mili. Sama dengan momennya berapa? 75, saya jadikan Newton mili juga. Jadikan Newton mili, jadi 75 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 6 Newton milimeter ya. Samakan semua Newton mili.
75 kali 10 pangkat 6 Newton mili ya, kali Y-nya. Y-nya maksimum 100 ke bawah ya, per I-nya ya 75 tadi 75 45 kali 10 pangkat 3 cm pangkat 4 atau 45 kali 10 pangkat 7. Oke ya. Ini pangkat 8, 10, 750 bagi 45. Jadi tegangannya sama dengan 16,67 Newton per milimeter persegi atau sama dengan 16,67 MPa ya. Sigma minus 100-nya negatif ya. Minus Y-nya negatif kan ya. Ininya jadi minus ya. Minus 6. Nah, kalau saya gambarkan tegangan yang terjadi adalah di sumbu netral itu sumbu netralnya. Nah, jadi ini tarik ya, positif. Tegangan yang terjadi seperti itu. Ini adalah 16. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan sigma max sama dengan ini kalau diminta digambarkan distribusi tegangannya. Mutlak ya.
Itu ya. Jadi Anda lihat di bagian bawah dia mengalami tegangan tarik, di mana tegangan yang paling besar ada di lapisan terluar ya. Ini. Di bagian atas karena melengkungnya seperti ini ya, bagian atas kan tertekan ya. Dengan yang paling tertekan adalah lapisan yang paling atas ya. Yang paling tertarik adalah lapisan paling bawah ya, karena dia melengkungnya ke atas, cekungnya ke atas ya. Ada pertanyaan? Pak, yang Y sama dengan 10 itu dari mana ya? Kan dari sini. Y-nya dihitung dari netral aksis. Ya kan ini tingginya 20 kan? Oh sorry 30. Saya yang salah. Oke, ini 30. 30. Ini yang 20. Kenapa saya di pikiran saya ini 20 cm. Oke, agak salah sedikit ya. 30 cm ya. Ya harusnya 15. Terima kasih William. Ini 150. Jadi berapa nih sekarang kalau 150? 25 ya. Ya, jadi dia menekan, ini sebenarnya 3D ya. Jadi kalau Anda bayangkan di sini, ini tegak lurus di sini bekerja ya, yang di bagian atas menerima yang paling banyak ya. Jadi ini bekerja, ini sebenarnya dilihat dari samping seperti ini ya. Dengan ini dari depan ya. Jadi dibalik ininya diputar 90 derajat baru. Kalau ini kan dari depan ya, ini dari samping, jadi harus disamakan. Nah ini sebenarnya bekerja pas di atas ini ya. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya digambarkan di sini ya. Jadi terhadap balok memanjangnya ya. Jadi balok memanjangnya dari sampingnya baru terlihat tegangannya. Harus lurus ya.
Kira-kira seperti ini ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Intinya dia harus kalau ditanyakan mau, karena kan pada desain biasanya kita minta membandingkan nanti tegangan maksimum yang terjadi dengan tegangan izin ya. Nah, harus dicari yang benar-benar maksimum ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba ingin tahu apa sudah pada ngerti belum yang konsep moment of inertia ya. Nah, kalau penampangnya dirubah dengan struktur yang sama, bib yang sama ya, tapi penampangnya saya rubah seperti ini ya. Ini nggak proporsional ya gambarnya ya. Ini 10 cm ya. Tebalnya 10 cm, ini 10. Oke, coba dihitung IX-nya ya. Kan Anda tahu ini simetrik terhadap sumbu horizontal ya. Oke, dengan momen yang sama, yang seperti tadi ya, struktur sama, Anda cukup cari inersianya, IX-nya ya, kemudian Anda hitung tegangan yang terjadi. Oke, yang ya saya lihat hasilnya ya, nanti kalau yang ya mungkin nggak benar tapi mendekati lah apa cara-caranya apa, saya kasih bonus 5 lah ya, 5 dari nilai apa, nilai akhir ya. Jadi kalau kurang
apa kurang berapa gitu ya, saya kasih tambah ya maksimum 5 kalau benar ya, kalau kurang ya ada persentasenya lah. Oke ya, Anda coba kerjakan berapa inersianya, nanti kita cek ya, harusnya mudah ini ya. Ya, nanti kalau nilai Anda agak kurang-kurang akan membantu ya.
Oke, ada yang sudah berhasil? Ada yang mau submit hasil atau enggak? William? Ini mencarinya IX kan, Pak? Iya, tegangannya berapa? Ya IX-nya, kalau IX-nya dapat, tegangannya berapa? Saya belum nyari tegangannya sih. Baru nyampe IX. IX-nya berapa? Saya dapat 6.145,84. 6.000. 145,84. Satuannya? Cm pangkat 4. Ya, satuannya harus disebutkan ya, kalau di engineering itu nggak ada artinya angka ya. 60. Yang lain nggak ada? Masih ngitung, Pak. IX-nya? Pak, saya dapatnya dari IX-nya dulu atau tegangannya, Pak? Ya, tegangannya berapa? Kalau udah dapat tegangan. 19,12 N per mm kuadrat. MPa? Ya, MPa. 19. Ya, 19.
Oke ya, hasilnya sekitar 19 ya. Jadi ngitung I-nya kalau yang mau cepat ya, skor 12 kali apa 20 kali 35 ya sentimeter, angka 3 ya, dikurang 1/12 kali 10 cm kali 15 cm pangkat 3 ya. 68 645 cm. Kalau itunya gampang ya, sigmanya 175 ya ke sini ya. Jadi sigma 175 itu sama dengan 75 ya. Milimeter ya per kali Y-nya 175 ya per ini ya. Dapat sekitar 19,11 ya. Jadi ini jelas lebih kecil ya dari yang tadi 25 MPa ya. Ini ya, walaupun ini perhatikan saya kurangkan tebalnya ya, tapi saya tambah tingginya saya tambah 5 cm ya, tingginya saya tambah 5 cm. Secara material saya kurang banyak nih, kalau secara A kan kurang nih. A yang pertama itu 20 kali 30 cm ya. Kok delay nih. 20 cm kali 30 cm sama dengan 600 ya. Kalau yang A yang baru sama dengan 320 cm kali 35 cm kurang 10 cm kali 15 cm ya.
550 ya. Anda lihat, padahal permukaannya lebih kecil ya, tapi kapasitasnya lebih besar ya, karena tegangan yang terjadi lebih kecil ternyata. Lebih kecilnya juga lumayan ya, lebih dari 5 MPa, itu lumayan besar itu ya. Turun berapa persen itu? Kalau Anda lihat dari 25 kurang 19,11. Sekitar 23% kapasitasnya bertambah ya. Padahal ini udah luas penampangnya dikurangi ya. Ya secara itu ya, tapi karena tingginya saya naikkan sedikit, itunya kapasitasnya naik, terbukti dari tegangannya yang turun ya. Ya walaupun ini enggak apple to apple ya comparisonnya, mana yang satu persegi 4, yang ini lebih berbentuk I, mungkin ada biaya tambahan untuk bikin bentuk I, tapi kalau Anda bandingkan dengan yang mungkin dengan persegi 4, sama-sama persegi 4 misalnya, yang satu agak begini, yang satu agak tinggi ya, nah itu baru apple ya bandingannya sejenis ya. Tapi intinya Anda dapat gambaran bahwa tinggi ini lebih efektif dalam meningkatkan, jauh lebih efektif dalam meningkatkan moment of inertia ya, atau second moment of area. Ada pertanyaan lagi? Ya intinya Anda harus bisa kalau ininya mencari moment of inertia itu tidak kalau yang dia tidak simetris misalnya ya, ini kan simetris kebetulan ya balok I. Kalau dia tidak simetris seperti ini misalnya seperti balok T ya. Nah, ini netralnya ya misalnya ya. Nah, ini harus dicari ya dengan bantuan first moment of area ya. Jadi dicari, nah kalau setelah dapat nanti baru dihitung ya. Berapa jarak-jarak masing-masing ke titik ininya ya. Oke ya, itu untuk tegangan yang terjadi akibat momen ya. Jadi momen, tinggal terakhir satu lagi tegangan akibat gaya geser ya. Jadi kalau kita perhatikan misal Anda punya dua papan ya, dua papan ditumpuk ya. Dua papan ditumpuk. Seperti ini misalnya, ada ditumpuk, dia ada di tumpuannya. Dibebani ya, maka dia akan berdeformasi. Nah, kalau di sini tidak dilem atau dikasih paku-paku ya di antara dua papan ini, maka dia akan berdeformasi sendiri-sendiri ya. Dia akan berdeformasi sendiri-sendiri ya. Ya bayangannya seperti inilah ya.
Nah, yang satu lagi juga berdeformasi ya, sendiri juga ya. Nah, dia tidak bekerja sebagai satu kesatuan ya. Jadi sebenarnya ini mirip dengan satu papan dibebani seperti ini, sendiri-sendiri ya, sama ya. Jadi sendiri-sendiri dibebani, dia bentuk total deformasinya akan sama ya, dengan sendiri-sendiri ya, karena dia nggak ada fungsinya ini malah menambah berat ya sini. Jadi kalau ditambahkan segini ya masing-masing dia terima satu-satu ya. Jadi nah pada kenyataannya kan kalau Anda imajinasikan satu balok yang tinggi ya, agak tinggi ya, lihat dari samping. Nah, agak tinggi seperti ini, dia sebenarnya ada ketika Anda bebani ini, dia ada tahanan horizontalnya ya, karena dia menyatu, maka ya kalau Anda imajinasikan dia ada tahanan atau gaya geser yang bekerja, karena pada saat dia tidak ditahan, dia akan loss seperti ini. Tapi ketika Anda lem, akan timbul, jadi kalau ini dilem, diantaranya dilem atau dipaku-paku seperti ini ya, maka dia akan bekerja bersama-sama ya. Nah di sini akan ada gaya di paku-pakunya ini ya, kalau dia dipaku bersama ya. Jadi akan ada, Anda bisa bayangkan paku-paku ini akan menahan gaya geser jelasnya, karena ketika tanpa paku-paku tersebut atau lem yang di antara dua papan akan bekerja sendiri-sendiri. Tapi begitu dilem berdua jadi lebih kuat terhadap bebannya ya. Artinya dia ada gaya yang bekerja di sambungan antara, di lapisan antara papan yang atas dan papan yang bawah ya. Jadi jelas di situ ada gaya geser yang bekerja ya, karena kalau enggak buktinya dia slip ya, bergeser satu dengan yang lainnya. Tapi begitu dia dilem, dia bekerja bersama-sama, artinya ada gaya geser yang bekerja di situ. Jadi Anda imajinasikan di sini di lapisan-lapisan horizontal ini juga ada dia gaya-gaya geser yang bekerja dalam arah sini ya. Itu dari pengenalan kita mengenai dari